Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syakila Putri, absensi 29 dari kelas 3 akan mempresentasikan mengenai peristiwa Tanjung Priok 1984. Jadi untuk beberapa poin yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini yaitu ada pertama kronologi, yaitu kronologi kejadian dari Tanjung Priok 1984, kemudian pelanggaran pasal yang terdapat pada kejadian Tanjung Priok, kemudian upaya pemerintah dalam menangani peristiwa Tanjung Priok 1984, dan yang terakhir peran masyarakat dalam menangani peristiwa Tanjung Priok 1984. Jadi yang pertama ada kronologi. Peristiwa Tanjung Priok adalah kerusuhan yang melibatkan tentara dan warga di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 12 September 1984. Kerusuhan ini merupakan salah satu kerusuhan besar yang terjadi pada masa Orde Baru. Tragedi Tanjung Priok dihujani aksi penembakan yang menyebabkan 24 orang tewas dan 55 orang luka-luka. Kerusuhan Tanjung Priok berawal dari cekcok bintara pembina desa atau Babinsa dengan warga. Saat itu, Babinsa meminta warga mencopot spanduk dan brosur yang tidak bernafaskan Pancasila. Ketika itu, pemerintah Orde Baru melarang paham-paham anti-Pancasila. Abdul Qadir Jailani, tokoh masyarakat sekaligus ulama di Tanjung Priok yang dihukum 18 tahun penjara oleh pemerintah Orde Baru ini mengungkapkan, kejadian ini bermula sejak 8 September 1984 setelah aparat memasuki tempat ibadah tanpa melepas larsnya. Selain itu, mereka juga mencopot pamflet yang dianggap berisi ujaran kebencian terhadap pemerintah. Kerusuhan mulai terjadi ketika beberapa jamaah musola bertengkar dengan para tentara yang melakukan tindakan represif. Walaupun sempat mereda, situasi tiba-tiba kembali ricuh setelah seorang warga membakar beberapa motor milik tentara. Terkait hal ini, para aparat tersebut menangkap 4 orang yang terduga sebagai provokator. Pada 11 September 1984, para jemaah meminta bantuan dari Amir Biki, tokoh masyarakat daerah tersebut. Berdasarkan kontras, mereka bilang di sini tidak ada Tuhan. Suara korban tragedi Priok, Amir Biki yang merespon permintaan jamaah tersebut meminta Kodim untuk melepaskan 4 orang yang ditahan tersebut. Namun hal ini tidak diindahkan oleh pihak aparat dan Amir Biki merasa dipermainkan. Dengan adanya pemicu tersebut, Amir Biki mencoba untuk mengumpulkan ulama-ulama dan para tokoh agama untuk melakukan protes terhadap kinerja para aparat tersebut. Dalam hal ini, Amir Biki juga mengundang berbagai forum umat Islam di Jakarta. Pagi 12 September 1984, sekitar 1.500 orang bergerak menuju Polres Tanjung Priok dan juga ke Kodim yang jaraknya 200 meter dari Polres. Masa yang sedang berjalan ke tempat tersebut disambut dengan butiran-butiran peluru yang keluar dari senapan otomatisnya. Pasal. Pelanggaran pasal dalam peristiwa Tanjung Priok 1984. Aspek pasal yang dilanggar dalam peristiwa pelanggaran hak asasi manusia Tanjung Priok antara lain pasal 6, hak untuk hidup, pasal 7, hak bebas dari penyiksaan, pasal 8 ayat 1 dan 2, hak bebas dari perbudakan dan diperhamba, pasal 18, hak kebebasan berpikir, memeluk keyakinan dari agama. Yang ketiga, ada upaya pemerintah dalam menangani kejadian Tanjung Priok 1984. Penyelesaian kerusuhan tersebut adalah dengan menangkap dan menghukum pihak yang dianggap sebagai oknum militer pemicu kerusuhan yang menyebar pamflet anti pemerintah kepada warga selain menggunakan senjata dalam menghentikan demonstran. Dan yang terakhir, peran masyarakat dalam menangani kejadian Tanjung Priok 1984. Organisasi masyarakat sipil tengah mengupayakan pendirian memorialisasi Tanjung Priok sebagai sebuah upaya penghormatan terhadap korban dan keluarga korban, serta memberikan peringatan kepada pemerintah untuk mencegah keberulangan peristiwa serupa di kemudian hari. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.